capaian pembelajaran setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri peserta diharapkan yang pertama apa mas? Yang pertama kalau dibacakan memahami konsep tentang ragam identitas. Terus yang kedua Mampu memberikan contoh sikap kelas asing pada diri sendiri serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. ya, jadi ada dua, itu memahami konsep tentang ragam identitas, dan yang kedua mampu memberikan contoh sikap kelas asing pada diri sendiri serta bagaimana cara mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Untuk yang pertama, pencapaian pembelajaran yang pertama itu memahami konsep tentang ragam identitas. Identitas itu adalah jati diri atau kepribadian yang dimiliki seseorang yang membedakan dengan orang lainnya. Jadi identitas itu bisa dikatakan sebagai ciri yang dimiliki seseorang. Jadi semua orang itu pasti mempunyai identitas. Ya. Terus yang kedua, mampu memberikan contoh sikap masing-masing pada diri sendiri serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Kelas asing itu adalah konsep budaya Jawa yang berarti kasih sayang, mengejar karir yang kita inginkan, mengejar hobi yang kita cintai. Selain itu menjaga komunikasi dengan diri sendiri yang positif, melakukan refleksi pada diri sendiri dengan cara yang baik, memberikan dukungan diri, terus dan mereview tujuan hidup yang ingin kita capai. Dalam keseluruhan menerapkan kelas asing pada diri sendiri adalah tentang belajar untuk menghormati diri sendiri dan melakukan yang terbaik untuk diri kita dalam setiap situasi. Dengan melakukan ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih sehat, bahagia, dan berkualitas. Dan bagaimana cara kita mempraktekkan kelas asing? Yang pertama, akui bahwa kamu itu sedang berjuang. Akui bahwa sedang mengalami kesulitan, meski itu hanya kemunduran kecil, kesalahan, atau berfungsi. Mengakuinya tanpa menghakimi, memberi isyarat kepadamu untuk menawarkan belas kasihan kepada diri sendiri. Yang kedua, terimalah bahwa kamu tidak sempurna atau itu normal. Semua orang pasti tidak sempurna, tapi dikatakan normal. Cobalah untuk tidak menyalahkan diri sendiri ketika kamu melakukan kesalahan atau menyadari kekuranganmu. Sebaiknya katakan atau lakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri, seperti yang kamu lakukan untuk teman yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, pujilah diri kamu sendiri. Selain menyemangati kita saat kita terpuruk, teman-teman merayakan pencapaian kita dan menunjukkan kekuatan kita. Jadilah teman yang baik bagi diri sendiri dengan memuji diri sendiri. Contohnya, aku bangga pada diri sendiri karena bisa berangkat kerja berangkat sekolah dengan tepat waktu.
itu berhasil melewati pertemuan itu tanpa kehilangan kesabaran. Terus aku berusaha keras dalam hal ini. Untuk yang berikutnya ada pertanyaan yang mungkin pernah Anda alami, kalian alami semua, dan itu yang pertama, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri kamu sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Mungkin ada yang merasa malu tentang identitas diri Anda dari salah satu kalian ini. Saya malu dengan rambut gondrong saya karena banyak teman saya yang mengejek dan saya merasa malu. Dan pada akhirnya saya memotong rambut saya menjadi cepat dan saya menjadi lebih percaya diri. Ya, oke. Berarti namanya masalah Mas Wisnu. Nanti Mas Wisnu itu mempunyai identitas yang mungkin membuat Mas Wisnu sendiri merasa malu karena dia juga seringkali diejek sama teman-temannya. Terus akhirnya dia merasa malu. Dan untuk menghilangkan identitasnya yang merasa malu itu, atau mungkin rambutnya gondrong, makanya sama Mas Wisnu itu dipotong menjadi cepat. Ini banyak orang yang berkumpul ini mempunyai identitas yang berbeda. Ya. Dan terus apa? Untuk jadi semua orang yang berkumpul ini mempunyai identitas yang berbeda, walaupun dia itu orangnya mungkin mirip-mirip atau mungkin hampir sama, itu ada perbedaan. Mungkin di kulitnya, mungkin di rambutnya, baju, sepatu, itu pasti ada yang berbeda. Ya, nanti untuk berikutnya kita akan bermain game, ya. Dan nanti kalau saya menyebutkan satu identitas yang sesuai dengan diri Anda, dan Anda boleh bergerak maju atau berpindah tempat. Ya, berpindah tempat. Tapi kalau yang merasa seperti diri Anda yang Anda miliki, Anda berpindah tempat dan termasuk identitas tersebut. Nah, nanti kita silakan maju semua. Maju. Main juga ya. Saya akan memulai permainan ini dan saya akan menunjukkan salah satu yang sesuai dengan diri kalian. Nah, nanti kalau yang sesuai dengan diri kalian, kalian bisa lari atau pindah tempat ke sini. Ya, saya akan menyebutkan tentang tubuh kalian. Kulit hitam. Ayo, capek. Terus rambut ikal. Berarti sudah banyak yang sesuai dengan diri. Berarti kan ada yang bisa tidak. Terus untuk makanan
Ya, berarti training selesai untuk permainannya. Berarti ada perbedaan. Semua orang itu pasti mempunyai perbedaan identitas. Untuk berikutnya, setelah kalian melakukan permainan, mari kita diskusikan dan renungkan dengan beberapa pertanyaan berikut dengan teman-teman kalian. Yang pertama, pertanyaannya, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Tidak sama. Tidak sama. Dan selalu berubah-ubah. Dan selalu berubah-ubah ya. Iya. Berarti semua identitas kalian kan berbeda-beda. Iya. Tidak sama. Dan yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ya, apa mungkin mengalami seperti itu? Ya, pada putaran ke-1 saya bertemu dengan identitas yang sama dengan orang lain. Tapi pada putaran kedua saya mengalami perbedaan identitas karena semua orang memiliki kesukaan atau kesenangan yang berbeda-beda sehingga menjadi suatu perbedaan pada pada diri seseorang. Nah, jadi setiap diri kita itu semuanya itu pasti akan berbeda, walaupun nanti sama. Lain itu untuk kesukaan lainnya kita pasti akan bisa berbeda. Kembar tapi tak sama itu ya kan bisa dikatakan seperti kembar tapi tak sama. Terus yang ketiga, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Adalah harga diri kita itu yang paling penting. Ya. Urutan kepribadian seseorang, hobi, perasaan, kesukaan, kelakuan. Ya. Jadi yang dikata Mas Wisnu itu tadi sudah merupakan bagian dari diri Mas Wisnu, dan mungkin hanya itu untuk mari kita simak video Berikutnya, Kamu benar-benar takut bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Karena kamu penasaran membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan enam orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat diri yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka masih SMA. Kamu jadi mengelompokkan teman-teman baru berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang teman sekolah. Mereka memboleh teman selalu. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu, bagaimana pendidikan fakultas? Kamu boleh berkelompok dengan fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita dan berikutnya merasa asik pada diri, itu bisa latihan mencintai diri sendiri. atau kebaikan diri, kesadaran yang penuh, terus keterhubungan. Terus berikutnya, kasih dari diri, dan itu nanti akan menjadi tugas kalian. Buatlah galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin. Ya, jadi kalian bisa bikin galeri diri untuk tugasnya. Dan ini saya akhiri materi untuk wawasan pembinaan juga hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.